Halo teman-teman semuanya. Jadi pada saat ini aku sedang berada di depan gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar. Dan pada video ini aku mau sharing-sharing terkait program yang sedang aku ikutin sekarang, yaitu program pertukaran mahasiswa merdeka. Yuk. Jadi program PMM itu merupakan singkatan dari pertukaran mahasiswa merdeka, di mana selama satu semester kita akan berkuliah dan belajar di universitas yang berbeda. Dan universitas ini kita akan memilih universitas yang berbeda klaster pulau dengan universitas asal kita, dan juga universitas yang berbeda pulau dengan alamat KTP kita. Jadi kalau misalkan teman-teman berasal dari Pulau Kalimantan misalkan, dan kemudian teman-teman berkuliah di Pulau Jawa, nah itu sudah mewakili Pulau Kalimantan dan juga Pulau Jawa. Jadi nanti teman-teman tidak bisa memilih universitas di Pulau Kalimantan ataupun Pulau Jawa. Jadi harus memilih di Pulau Sumatera, Sulawesi, Nusa, Bali, ataupun Papua. Kemudian pada program PMM ini sama dengan program MBKM lainnya, yaitu kita dihargai senilai 20 SKS setelah kita mengikuti program ini. Dan yang paling menarik menurut saya dalam program PMM ini yaitu terdapat program modul Nusantara. Jadi kita ketika berkuliah di sini kita juga mengikuti program modul Nusantara, di mana dalam program itu kita akan mempelajari budaya-budaya di daerah sini, di daerah universitas yang akan kita datangi, dan juga makanan khas, wisata-wisata, dan juga nanti di akhir juga ada kita kegiatan sosial gitu. Itu di modul Nusantara itu akan dihargai senilai 4 SKS, dan itu juga bisa direkognisi. Jadi dari total 20 SKS itu 4 SKS kita akan digunakan untuk modul Nusantara, dan jadi ketika kita memilih mata kuliah kita hanya memilih sekitar 16 SKS gitu. Kemudian untuk keberangkatan dan juga kepulangan itu teman-teman tidak usah khawatir, karena untuk keberangkatan dan juga kepulangan itu sudah dibiayai oleh pemerintah untuk tiket pesawatnya. Dan juga kita mendapatkan bantuan biaya hidup selama 5 bulan satu semester itu, di tiap bulannya. Kalau di angkatanku itu dapat 1,5 juta di tiap bulannya, tapi itu akan dibagi menjadi 2 termin, 3 bulan pertama dan juga 2 bulan terakhir untuk pemberiannya, seperti itu. Dan juga yang lebih kerennya itu di angkatan 1 sama angkatan 2. Kalau aku ini kan angkatan ketiga, jadi di PMM angkatan 1 sama angkatan kedua itu mereka dapat bantuan untuk UKT senilai berapa juta, 2 juta kalau nggak salah. Nah kalau di angkatanku aku nggak tahu dapat bantuan untuk UKT atau tidak. Jadi ya lumayan banyak sih buat bantuan biaya hidup juga di sini. Jadi untuk keberangkatan sama kepulangan dan juga bantuan biaya hidup, teman-teman nggak usah khawatir, nggak bakal ngabisin banyak biaya juga. Kalau alasanku memilih PMM dibanding program MBKM lainnya, yaitu karena memang PMM ini aku berpikirnya gini, kapan lagi aku bisa belajar dan mengunjungi tempat lain di pulau lain kalau tidak mengikuti program ini gitu. Jadi kapan lagi aku bisa belajar di luar universitasku gitu. Dan juga dibiayai gitu. Itu kan suatu kesempatan yang yang berharga banget gitu loh. Sayang kalau dilewatkan gitu. Makanya aku memilih program PMM. Dan juga memang dari keinginanku sendiri untuk mencoba keluar dari rumah, karena di univ asal aku nggak ngekos dan juga nggak ngontrak di satu kota yang sama dengan rumahku. Dan kalau aku nggak ikut program PMM ini, ya kapan lagi aku bisa keluar rumah, kapan lagi aku bisa hidup sendiri gitu. Dan program PMM ini menurut saya tetap menguntungkan gitu, karena saya tetap bisa belajar dan mengikuti perkuliahan selama satu semester, dimana ya saya memilih mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum saya di univ asal gitu. Jadi selagi saya mengikuti program ini, saya juga tetap belajar gitu. Jadi saya tidak ketinggalan materi dibanding teman-teman saya yang lain. Dan kalau saya melihat program yang lain kan mungkin mereka tidak berkuliah selama satu semester ketika mengikuti program lainnya. Tapi kalau di PMM ini kan kami tetap berkuliah gitu di univ yang berbeda, di tempat yang berbeda gitu. Jadi ya lebih enak aja gitu menurut saya. Dan juga
untuk rekognisi mata kuliah dan SKS menurut saya juga lebih enak di program PMM, karena meskipun dihargai 20 SKS, tapi ketika dibawa kembali ke univ asal itu menurut saya nanti bisa lebih gitu. Dalam arti seperti ini, kalau kita mengikuti program PMM itu kan kita merekognisi mata kuliah ini, mata kuliah di univ penerima, kemudian kita bawa ke univ asal gitu. Misalkan di univ asalku itu tuh semester ini aku harus mengambil SKS itu 23 SKS, sedangkan program pertukaran mahasiswa itu hanya 20 SKS. Semua program MBKM kan 20 SKS. Nah, tapi ketika 20 SKS ini aku bawa ke univ asal itu bisa jadi 23 SKS. Kenapa gitu? Karena bobot mata kuliah, misalkan di mata kuliah A di univ asalku itu 3 SKS, tapi di univ penerima itu cuma 2 SKS. Nah, itu kan ketika aku bawa ke univ asal itu nanti bisa dihargai harga 3 SKS gitu. Tapi ini tetap harus koordinasi dengan ketua jurusan masing-masing, karena memang di awal harus ada omongan dan juga kesepakatan di mana itu memang bisa direkognisi. Jadi ya aku sukanya program PMM ini bisa dinego lah untuk SKS-nya itu dari hanya 20 SKS, dan aku menyesuaikan dengan SKS di univ asalku yaitu 23, ya insya Allah nanti bisa direkognisi atau dikonversi ke 23 SKS. Kalau persiapan saya sebelum mengikuti program pertukaran mahasiswa ini, yang pertama jelas mendaftar. Ya, kita harus mendaftar, apply dulu ke web PMM, ya mengisi biodata segala macam dan juga apa persyaratan yang harus dipenuhi. Dan itu semua memang kalau mau lolos itu menurut saya tidak ada persyaratan khusus, hanya persyaratan administrasi saja, dan itu memang harus benar-benar clear semuanya, harus benar-benar tepat semuanya supaya bisa lolos. Kemudian sebelum saya memilih perguruan tinggi itu saya mensurvei, dalam arti saya melihat itu seluruh perguruan tinggi dan juga fakultas dan juga mata kuliah yang ditawarkan, dan itu bisa dilihat di web PMM, di laman PMM di beranda yang paling bawah itu ada pilihan pilihan universitas dan juga mata kuliahnya. Di situ saya rekap mata kuliah apa aja yang ditawarkan di setiap univnya, dan itu saya sesuaikan dengan kurikulum saya di semester ini juga di univ asal. Jadi saya tidak ingin tertinggal dengan mata kuliah atau kurikulum yang di univ asal saya. Jadi sebisa mungkin di semester ini di univ asal saya itu saya ikuti mata kuliah di univ yang penerima, di univ yang saya ikuti sekarang, seperti itu. Jadi misalkan di univ saya itu semester ini saya dapat 9 mata kuliah, dan di sini pun saya juga mengambil 9 mata kuliah, 7 mata kuliah karena 2 mata kuliahnya untuk modul Nusantara, seperti itu. Dan persiapan lainnya menurut saya kalau persiapan perlengkapan segala macam pasti ya teman-teman juga udah paham lah ya, apalagi yang teman-teman yang ngekos pasti kan juga udah tahu apa yang harus dipersiapkan. Kalau lainnya itu persiapan lebih ke persiapan mental sih, dalam arti kita akan datang ke suatu tempat yang berbeda, tempat yang mungkin belum pernah kita datangi, dan juga pasti tentunya ada kebiasaan yang berbeda, suasana yang berbeda, ketemu hal-hal orang-orang juga yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Itu kita harus siap dengan itu dan harus siap untuk beradaptasi dengan itu semua gitu. Lebih ke itu sih, persiapan mental itu tadi. Ya, selama program PMM berlangsung tentu banyak hal yang bisa saya dapatkan ya. Ya mulai dari teman-teman baru, baik itu teman-teman di kuliah atau teman-teman PMM lainnya yang dari Sabang sampai Merauke ada semua, kita bertemu semua. Terus nuansa belajar baru, tempat belajar baru, itu pasti tentunya hal yang nggak akan kita dapatkan gitu loh. Itu ya menurut saya satu hal yang sangat menarik gitu. Dan menurut saya ya seru selama kita menjalani dengan senang gitu. Mungkin kalau yang agak susah,
mungkin dari teman-teman yang lain juga itu tentang masalah beradaptasi gitu ya, dan ketemu teman-teman baru gitu. Kadang juga teman-teman yang teman kuliah itu juga, atau teman yang teman PMM itu kadang juga pasti ada yang tidak cocok gitulah ya, dan itu ya menurut saya itu apa ya, jadi bumbu-bumbu pemanis yang seru gitu loh, dimana kita ya nggak akan kita dapetin kalau kita nggak ikut program ini gitu loh. Terus kalau kita bicara soal adaptasi, untuk bagi saya sendiri ya saya nggak terlalu susah dalam beradaptasi di sini, mulai dari orang-orangnya ataupun bahasa-bahasanya, kebiasaannya itu saya berusaha untuk membaur gitu, juga mengikuti gitu. Tentu dengan mengikuti hal-hal yang baik gitu, yang di sini. Dan memang kalau kita tidak beradaptasi, tidak segera beradaptasi ya mau sampai kapan kita merasa tidak nyaman gitu loh. Karena kita di sini selama 1 semester gitu kan, kita harus nyaman selama 1 semester itu. Terutama dengan teman-teman kamar di asrama, juga teman-teman kuliah itu harus menjalin hubungan yang baik. Dan di awal ketika saya mengikuti program PMM ini, saya itu berpikiran bahwa teman-teman PMM yang mengikuti ini itu tuh orang-orang yang mungkin di univ asalnya itu introvert gitu, atau penyendiri gitu, dan mengikuti program ini sebagai bentuk pelarian mereka gitu. Tapi ternyata saya salah gitu loh. Ternyata enggak gitu. Ternyata teman-teman yang ikut di program ini tuh orang-orang yang wah keren-keren banget teman-teman. Beneran nggak bohong aku. Jadi aku ketemu orang-orang mahasiswa dari seluruh Indonesia di sini semua itu tuh orang-orang yang bisa saya katakan top di univnya masing-masing gitu loh. Jadi ya apa ya, banyak insight baru lah, banyak cerita-cerita baru ketika kami bertukar cerita gitu. Itu saya jadi terpukau juga gitu loh. Saya jadi bersyukur juga bisa bertemu orang-orang seperti mereka di sini gitu loh. Kalau kuliah, kalau kita bicara soal kuliah ya pasti kita lingkungannya berbeda ya, mulai dari cara belajarnya, cara perkuliahannya, dosennya pun itu berbeda banget, dan memang kita harus mengikuti. Dan kalau ada hal yang bisa kita, hal positif yang bisa kita share ke teman-teman yang di sini ya bisa kita share juga. Dan kalau dari program PMM-nya sendiri ya ada modul Nusantara itu seru banget sih kalau buat saya ya. Kita nanti dibagi kelompok gitu, ada satu kelompok kalau di sini tuh sekitar 25 anak, dan di setiap weekendnya hari Sabtu ataupun hari Minggu itu kami akan pergi ke suatu tempat mempelajari suatu hal baru yang berkaitan dengan kebudayaan, adat istiadat, mungkin makanan khas, kemudian ya destinasi wisata seperti itu. Hal-hal yang berkaitan dengan wilayah di sini lah, daerah sini gitu. Itu seru banget sih, karena ya rasanya kita memang di sini itu di program PMM itu kita rasanya belajar sambil berwisata gitu loh. Itu seru banget, beneran gak bohong aku, itu seru banget gitu. Ya kalau suka dan duka itu pasti ada ya, ada banyak sekali. Kalau aku tentang suka dan duka itu selalu melihat sisi positifnya aja sih. Dimana ya apa yang kita dapetin di sini, apa yang kita rasakan di sini ya dilihat aja dari sisi positifnya, karena semua bisa menjadi baik ketika melihat hal positifnya gitu. Mungkin kalau beberapa teman-teman ada yang homesick gitu atau kangen rumah ya, karena memang ini jauh banget ya dari rumah asal, di mana di beda pulau gitu kan, jauh sekali, pasti ya kangen sama rumah itu ada. Terus juga kalau dari aku sendiri, bahkan melalui program ini aku mengikuti ini tuh aku malah merasa lebih dekat gitu dengan orang tua aku. Ya bukan berarti aku gak dekat dengan orang tua aku ya, aku dekat banget dengan orang tua aku ketika aku di rumah. Tapi kalau di rumah kan misalkan ke orang tua aku telepon aku gitu, terus aku kan kayak apa ya, risih gitu di telepon terus. Tapi kalau di sini nggak, beda rasanya, kayak pengen telepon dengan orang tua gitu. Terus juga lebih apa ya, lebih sering ngabarin gitu loh. Ya itu kan suatu hal yang nggak akan aku dapetin ketika kalau nggak ikut program ini gitu.
Dan selama aku di sini itu aku bersyukur banget ketemu teman-teman kuliah yang sangat-sangat baik sekali. Bahkan itu hampir tiap minggu mereka itu datang ke asrama, ya ngobrol-ngobrol gitu, cerita-cerita, main kartu dan segala macam gitu. Terus beberapa juga mereka ngajak kita main gitu, pergi jalan-jalan atau ya main ke tempat-tempat yang ada di sini gitu. Biasa aku sangat bersyukur banget gitu dapat teman-teman seperti itu. Dan mereka itu apa ya, menyambut baik kita gitulah. Ya aku alhamdulillah mendapatkan teman yang seperti itu gitu. Karena kita juga sebagai pendatang di sini, tentunya kita harus bersikap yang baik dulu ya di awal. Karena kita sebagai pendatang, kita harus menghormati orang-orang di sini, dan mereka yang asli sini pun akan menyambut kita dengan sangat baik gitu. Bahkan lebih-lebih lagi gitu. Seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian kalau kita bicara soal hal yang apa istilahnya ya, hal yang kita dapatkan di sini atau fasilitas pendidikan dan segala macam itu, kalau kita bandingkan itu saya rasa kurang bijak ya kalau kita membandingkan. Karena dalam setiap hal itu kita ambil positifnya aja gitu. Ya pasti ada hal lah plus minusnya, mungkin ada minusnya juga gitu. Tapi gimana caranya kita melihat sisi positifnya gitu, dan kita menikmati itu, kita bersyukur akan hal itu gitu. Dan memang dengan mengikuti program ini bisa dikatakan aku benar-benar bersyukur gitu. Aku berkuliah di unifku gitu. Unifku ini UNES gitu. Aku bersyukur gitu. Kalau aku tidak mengikuti program ini, gimana aku bisa melihat dunia luar gitu, atau universitas di luar mungkin seperti apa suasananya, atau mungkin fasilitasnya dan segala macam. Itu membuat kita lebih bersyukur gitu. Mungkin nanti juga ketika aku kembali juga akan membuat aku lebih semangat lagi untuk kuliah gitu loh. Ya ini hal-hal yang itu tadi yang udah aku sampaikan, nggak akan aku dapetin kalau nggak ikut program ini gitu loh. Kemudian pesan untuk teman-teman yang mungkin tertarik di program pertukaran mahasiswa ini, dipersiapkan baik-baik. Itu mulai dari mata univ yang mau dipilih, mata kuliah yang mau direkognisasi itu dipikirin matang-matang, dan juga dikomunikasikan dengan ketua jurusan masing-masing atau ketua kaprodi masing-masing. Selain itu juga aku juga berpesan untuk teman-teman, apalagi yang teman-teman dari Pulau Jawa yang berkeinginan ikut dan pasti harus keluar dari Pulau Jawa, itu teman-teman gak usah lah berekspektasi lebih, apalagi jika berekspektasi terkait fasilitas dan segala macam. Itu menurut saya kurang bijak, sangat-sangat kurang bijak gitu. Teman-teman keluar Jawa itu mencari pengalaman segala macam, budaya, kebiasaan adat, itulah yang harus kalian cari gitu. Bukan fasilitas yang lebih baik atau apa ya, pendidikan yang lebih baik, bukan itu yang kalian cari gitu loh. Aku pun di sini banyak belajar sendiri gitu, daripada belajar dari perkuliahan, banyak belajar sendiri, mencari bahan ajar sendiri gitu loh. Jadi ya pesan untuk teman-teman yang ikut mengikuti itu, jadi mindsetnya itu harus benar-benar diubah gitu. Kalau kalian mengikuti program ini dengan tujuan untuk mencari hal yang fasilitas yang lebih atau sistem pendidikan yang lebih bagus, itu menurut saya kurang bijak gitu. Karena yang kalian cari bukan itu, yang kalian dapetin nanti juga bukan hanya tentang itu, tapi lebih banyak hal baru gitu loh. Ya itu tadi yang aku sebutin, budaya, adat, kebiasaan segala macam, habit, hal-hal yang belum pernah kalian dapetin itu bakal kalian dapetin. Jadi kalian fokus ke itu, jadi mindsetnya kalian ubah. Mindsetnya ya kalian datang memang untuk hal baru, pengalaman baru gitu. Atau jika kalian bisa share ilmu baru atau hal positif di tempat yang akan kalian datangi, ya itu lebih bagus lagi gitu loh. Buat teman-teman yang dari Pulau Jawa ke keluar gitu ya. Itu mungkin kalau yang dari luar Jawa mau ke Jawa itu saya katakan kesempatan yang bagus sekali, karena teman-teman bisa merasakan belajar di univ yang berbeda, apalagi di Pulau Jawa mungkin bisa dikatakan lebih berbeda gitu ya. Dipersiapkan yang baik itu memang
kesempatan yang sangat berarti itu. Saya udah nggak tahu ngomong berapa kali kesempatan, dan memang kesempatan yang sangat berarti sekali. Jadi persiapin yang benar, matang-matang gitu. Dan untuk teman-teman mahasiswa semuanya yang tidak mengikuti program MBKM lainnya atau program PMM, tidak masalah. Tapi saya ingin berpesan untuk teman-teman bahwasanya kita sebagai mahasiswa atau sebagai, saya katakan, generasi yang masih muda gitu, ayolah berani mencoba gitu, berani keluar gitu, berani mencoba hal baru, nekat gitu. Saya pun datang ke sini nekat gitu loh. Dan selagi kita masih muda ini, badan masih kuat, waktu masih panjang, ya digunakan sebaik-baiknya untuk mencari hal baru, belajar, pengalaman baru, apapun yang belum pernah kita coba, itu coba aja gitu teman-teman. Dan kalau dari sepenglihatan saya, pengamatan saya untuk di programnya Kampus Merdeka sekarang atau kurikulum Merdeka sekarang ini, menurut saya pelajar atau mahasiswa yang berprestasi atau yang keren itu mahasiswa yang berani mengikuti kegiatan-kegiatan baru, hal-hal baru gitu. Bukan lagi mahasiswa yang kutu buku belajar di meja belajar terus gitu. Saya melihatnya seperti itu gitu loh. Karena ketika saya melihat orang-orang yang berprestasi, yang keren-keren, itu ya orang-orang yang berani mencoba, orang-orang yang keluar dari zona nyamannya mereka gitu loh. Dan saya harap teman-teman semua yang melihat ini juga berani untuk mencoba itu gitu. Dan saya juga berpesan untuk teman-teman semua, mungkin ini ya closing statement lah ya. Saya itu selalu berkeyakinan semua hal yang kita lakukan sekarang itu tidak akan pernah sia-sia. Entah apapun itu, sekecil apapun itu tidak akan pernah sia-sia untuk masa depan kita, untuk hal yang, untuk waktu yang akan datang, itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi apapun itu yang sedang teman-teman lakukan sekarang itu coba lakukanlah dengan maksimal gitu. Karena dari niat yang maksimal itu akan menghasilkan, membuahkan hasil yang maksimal juga gitu. Dan itu saja teman-teman. Jadi ya sukses untuk teman-teman semua, entah apa yang dilakukan itu, apa program yang diikutin itu. Ya saya harap teman-teman semua selalu memiliki motivasi dan memiliki gairah untuk selalu mencoba hal baru, selalu belajar, dan ya upgrade diri lah, improve diri, mulai dari apapun itu. Ya teman-teman, semangat, mantap.